Pemirsa Metro TV Lampung dan pendengar setia Radio Sai, kita kembali dalam talk show Belajar Kreatif Aman Covid. Kita akan masuk pembahasan tentang kegiatan akademik di UIN Raden Intan. Pak Alamsyah, seperti apa kegiatan akademik juga kegiatan keagamaan selama pandemi ini di UIN Raden Intan Lampung? Silakan Pak. Terima kasih. Selama COVID ini, terutama 1 semester yang lalu, itu adalah masa-masa yang paling krusial dan sangat darurat. Apapun juga, di kampus kegiatan semua berjalan. Jadi pendidikan, perkuliahan, bimbingan, semuanya berjalan. Alhamdulillah tidak ada yang di stop, tidak ada. Jadi semua kegiatan itu adalah karena kita ini ada perguruan tinggi negeri, maka semuanya tentunya harus berangkat dulu pertama, itu adalah bersumber dari regulasi pusat. Jadi dari Kementerian Agama, dari juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah kemudian turunan aturan itu seperti sudah disampaikan oleh para narasumber yang tadi, itu kita buat menjadi aturan turunan, tindak lanjut, tapi kita buka ruang-ruang kreativitas. Ada inovasi-inovasi. Sehingga berkalang full secara daring, full online seperti itu pada 1 semester itu. Kemudian juga bimbingan, praktek, sampai kita ada 3. Pertama ini di Lampung juga, UIN Raden Intan Lampung memutuskan wisuda periode pertama kita adalah online, daring. Seharusnya itu bulan Maret, April, tapi kita tunda ke bulan Juni supaya persiapan untuk daringnya bisa terlaksana dengan baik. Nah kemudian itu menjadi diekspos viral dan bahkan kemudian banyak diikuti oleh berbagai perguruan tinggi, bukan hanya diapresiasi di daerah tapi juga di nasional. Yang kedua kita melaksanakan KKN. KKN tidak turun lagi ke desa-desa, ke kampung-kampung. Tapi mereka mahasiswa kita bina, kita latih KKN dari rumah. Jadi KKN daring namanya. Mereka dari rumah masing-masing, paling ke tetangga dekatnya saja dengan terbatas menjaga protokol, bisa membuat edukasi-edukasi, tapi membuat juga bahan-bahan materi KKN, pendidikan, pelatihan, kemudian ajaran-ajaran keagamaan itu bisa disebar melalui media sosial, YouTube, Facebook dan segala macam. Dan terakhir yang kita lakukan, kita melaksanakan tes penerimaan mahasiswa baru tidak lagi langsung di lokasi. Tapi kita buka, ini pertama juga nasional secara perguruan tinggi keagamaan itu, kita menerima mahasiswa baru tesnya online. Jadi mahasiswa bisa tesnya di rumah, bisa dari, ya di mana saja mereka berada. Selama 3 hari, 4 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 10, itu tesnya online. Ada peserta sebenarnya mendaftar di UIN itu 16.000 sekian, tapi yang tesnya di UIN itu ada 6.561. Nah dari peserta selama 4 hari itu alhamdulillah terlaksana, peserta yang tidak bisa mengikuti itu hanya di bawah 10%. Kemudian kita buka kesempatan mereka untuk bisa mengikuti tes, itu pada hari cadangan kita tambah selama 1 hari lagi dan sehingga semuanya bisa mengikuti. Nah itulah upaya kita, pendidikan berjalan, perkuliahan pembelajaran itu tidak terhenti, akses masyarakat untuk masuk ke lembaga pendidikan itu tetap bisa terbuka, tetapi protokol kesehatan tidak terjadi klaster baru COVID-19 itu kita tutup. Memang sekarang ini ada di perkantoran mulai terjadi, termasuk di beberapa perguruan tinggi, termasuk juga mudah-mudahan tidak ada di sekolah. Ini ledakan-ledakan kecil ketika dibuka relaksasi ruang seperti itu, maka kita harus jaga betul-betul. Dan ini maka UIN, kenapa melakukan demikian? Karena memang UIN Raden Intan Lampung, UIN Real kita singkat seperti itu, karena UIN satu-satunya di Indonesia yang R itu hanya Lampung begitu. Nah itu kita mengusung ikon menjadi kampus yang hijau, kampus green metric, kampus yang nyaman dan alhamdulillah di nasional itu seluruh perguruan tinggi itu ranking 11 dan hanya di bawah ITB, IPB, UI misalnya UGM. Tapi di perguruan tinggi keagamaan kita ranking 1 kampus yang hijau. Maka di kampus kita itu, ini kan salah satu penyebab juga penyebaran itu kan melalui asap rokok itu katanya. Maka di kampus UIN tidak ada yang merokok Pak, tidak ada yang merokok. Dan mungkin kalau ada yang merokok ya itu mungkin ya bukan warga UIN lah seperti itulah kira-kira ya. Atau mungkin yang kebetulan ya apa seperti itu. Jadi ya, seperti yang kita lakukan sehingga alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan di kampus kita yang lain juga Pak ya di Lampung ini tidak ada terjadi penyebaran atau klaster-klaster baru
terjadinya orang yang terpapar dari COVID-19 seperti ini. Jadi banyak sekali. Ya. Aturannya jelas ya Pak ya. Ya. Antisipasi juga dari asap rokok itu memang kita sterilkan dari di kampus ya Pak ya. Supaya memang warga kampus juga hidup lebih sehat, begitu ya Pak? Iya, seperti itu Mbak. Lalu Pak Kadis, bagaimana pemerintah provinsi mengawal seluruh kebijakan ini agar bisa terlaksana dengan baik di daerah juga di seluruh kampus yang ada di Lampung Pak? Baik, terima kasih Mbak Delima. Perlu kami sampaikan bahwa terkait pengawalan proses pembelajaran pada masa COVID-19 ini, perlu kami sampaikan kami sudah melakukan 2 kali perubahan. Pertama, pada saat proses pembelajaran daring tingkat SMA, SMK, kita memanfaatkan, kita punya struktur hierarki. Pertama adalah cabang dinas yang ada di Provinsi Lampung ini ada 7 wilayah karena ada kabupaten kota yang digabung. Kemudian kita juga punya pengawas, ada pengawas satuan pendidikan, ada pengawas mata pelajaran. Nah, 2 komponen ini kami manfaatkan untuk mengawasi bagaimana proses pola belajar daring ini bisa dipantau melalui daring juga terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian peran wali kelas kami perankan, karena bagaimana kita mempunyai kontak person, mempunyai hubungan yang komunikatif terhadap orang tua siswa, harapan kita bagaimana orang tua bisa mendampingi anaknya secara maksimal dalam proses daring ini. Ini yang kami lakukan. Dan capaian ini selain oleh masalah jaringan, ini bisa mencapai 80% lebih. Nah, proses artinya kelemahan yang terjadi karena jaringan. Kalau pengawasan tetap bisa kita lakukan secara ketat. Kemudian yang kedua, setelah kita memasuk ke normalan baru atau new normal, kita di samping memanfaatkan struktur hierarki yang ada, kepala cabang dinas, kemudian pengawas kita dan orang tua, kita juga mempunyai jalur koordinasi, yaitu pemerintah daerah yang dipimpin oleh para bupati dan wali kota yang dalam hal ini operasionalnya adalah operationality-nya adalah dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Kami bersama-sama. Jadi di samping tim verifikasi yang sudah kami bentuk, kami melakukan koordinasi dengan kepala dinas kabupaten kota, tentunya atas restu kepala daerah. Ini pertama kami lakukan rapat di horizon, kemudian seterusnya dilakukan di dinas-dinas pendidikan beberapa kali, dan ini kita lakukan pengawasan secara ketat baik persiapan sarana prasarananya maupun tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai SOP yang sudah kita terbitkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, yang harapan kita juga dilakukan oleh Kementerian Agama dan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan pemerintah kabupaten kota. Ini sudah diterbitkan juga SOP-nya, dan ini kita kawal bersama-sama antara Dinas Pendidikan, cabang dinas, pengawas dan Dinas Pendidikan kabupaten kota. Ini kita terjun langsung melihat kondisi sekolah, bagaimana kesiapannya untuk melaksanakan sekolah. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Tulang Bawang kami dibantu langsung oleh bupatinya, bukan hanya kepala dinas yang turun tapi bupatinya. Mantap. Yang juga telepon saya ngotot-ngotot, ini nggak boleh, itu boleh, saya nurun-nurun aja. Karena beliau bupati, siapa tahu nanti jadi bupati seperti beliau, siapa tahu. Amin. Baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Pemirsa Metro TV Lampung dan pendengar setia Radio Sai, kita akan break kembali. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.